Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Nahmaduhu azza wa jalla wa nashkuruhu wa nuthni alayhi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah murabbil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya witirkan 3 kali biar genap 90 hasanah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu, babul islahi bainan nas. Kita hidup di dunia. Hidup di dunia tidak lepas dari bermasyarakat, dan itu karakter manusia. Sosiolog muslim pertama yang bernama Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya berkata, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu makhluk sosial. Tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendirian memenuhi semua kebutuhannya. Nggak ada. Cari dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, nggak akan pernah. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Maka di dalam hubungan sesama manusia sudah menjadi keniscayaan. Terkadang terjadi kesalahpahaman, perselisihan, pertikaian. Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Kebaikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada kebaikan kecuali Islam menyuruh kita melakukannya. Dan tidak ada keburukan kecuali Islam melarang kita melakukannya. Maka di antara kebaikan yang kita diperintahkan untuk melakukan al-islah bainan nas. Ya. Karena apa?
kita ini bersaudara. Ya. Kata para ulama, li'annal mu'minina ikhwanun. Dalam ayat yang ketiga atau kedua, dalam ayat yang keempat itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 114 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Najwa itu adalah pembicaraan yang dirahasiakan. Pembicaraan yang dirahasiakan itu menjadi sesuatu kebaikan, ya, kalau substansinya perintah untuk bersedekah. Perintah untuk bersedekah. Jadi kadang-kadang, ya, kita di dalam mengajak kebaikan, ada orang yang bisa diajak melakukan kebaikan secara terbuka, ada orang yang memang tipenya dia maunya diajak kebaikan itu diam-diam. Macam-macam manusia. Atau mengajak kebaikan atau dalam rangka mengislah. Dalam rangka mengislah. Satu ketika Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyampaikan satu pesan, menyampaikan satu petunjuk kepada sahabat senior orang Ansor yang rumahnya disinggahi pertama kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya beliau di Madinah waktu hijrah dari Makkatal Mukarramah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ini orang Ansor, tokoh daripada Ansor, ya, tokoh daripada orang-orang Ansor, yaitu di Madinah, ketika Rasulullah baru tiba hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini orang asli Madinah, pribumi Madinah, yang beliau meninggalnya bukan di Madinah, tapi meninggalnya di Istanbul. Sampai saat ini ada Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Jarak jauh antara Madinah dengan Turki. Jangan dibayangin sekarang. Bayangin 15 abad yang lalu. Bagaimana perjalanan dari Madinah ke Turki. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Dalam rangka apa? Dalam rangka nasrul Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'lim. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyah. Dalam rangka membina umat. Jadi orang merantau bukan hanya nyari ilmu, tapi juga menyebarkan ilmu. Dan yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini, Abu Ayyub Al-Ansari bukan sendirian beliau. Waktu Nabi kita Muhammad SAW haji wada dan beliau berkhutbah di Arafah, yang jumlah jamaahnya ketika itu para sahabat Rasulullah SAW itu lebih 100.000. Jadi waktu khutbah Arafah, waktu Rasulullah haji, waktu itu yang hadir di wukuf Arafah lebih 100.000. Rasulullah berkhutbah tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara.
terdengar. Dan ini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 100.000 lebih itu, berapa yang dimakamkan di Baqi? Berapa yang dimakamkan di Baqi? Apa 50%? Enggak. Kemana itu sisanya? Sahabat-sahabat yang tidak dimakamkan di Baqi dimakamkan di luar Madinah. Ada di Syam, ya. Ada muadzinnya Rasulullah Bilal bin Rabah. Ada senior al-asyara al-mubasysyirina bil jannah selain 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ada juga orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meninggal di Madinah, meninggalnya di mana? Di Syam, di Yordania. Siapa? Muadz bin Jabal. Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk sahabat dari golongan Ansor yang paling senior, yang beliau itu meninggalnya di luar Madinah. Kenapa? Dia meninggalkan Madinah, merantau untuk menyebarkan Islam. Ini sunatus salaf. Dan kalau kita lihat di sejarah Islam, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia begitu juga. Pendiri Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Panadi, dan Kiai Haji Imam Zarkasi itu asalnya kesepuhan Cirebon. Kiai Lirboyo, Kiai Mahrus Ali asalnya Cirebon. Itu biasa. Ya. Yang membawa Islam ke Indonesia itu, ya. Membawa Islam dari mana mereka? Dari Yaman. Menyebarkan. Jadi hal yang biasa. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau sahabat, termasuk sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an? Ala adulluka ala sadaqah. Ala sadaqatin hiya khairun laka min humrin na'am. Qala na'am ya Rasulullah. Qala tuslihu bainan nasi idza fasadu wa tuqarrib bainahum idza taba'adu. Ya Allah. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, inginkah engkau aku tunjukkan satu sedekah? Sedekah itu banyak. Pintu kebaikan itu banyak. Kata salah seorang ulama sepuh, pintu kebaikan itu seperti banyaknya napasnya manusia. Seperti banyak napas manusia. Saking banyaknya. Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ditawari ataupun ditawarkan oleh Rasulullah SAW, inginkah engkau aku tunjukkan satu sedekah, yang mana sedekah itu lebih baik dari kendaraan yang termahal di zaman Rasulullah, humrun na'am, yaitu unta yang berwarna merah. Jadi unta yang berwarna merah itu standar kekayaan ketika itu. Ya, setiap zaman begitu kan. Ya. Mendengar tawaran kebaikan ini, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Maka Rasulullah lanjutkan, "Tuslihu bainan nas idza fasadu." Kamu perbaiki hubungan sesama manusia kalau mengalami kerusakan dalam hubungan. Wa tuqarribu bainahum idza taba'adu. Engkau dekatkan, perdekatkan dan rekatkan kalau terjadi kerenggangan. Nah, ini kita habis pilkada ini. Habis pilkada. Ya, yang kita sedih, prihatin, umat Islam itu diadu domba, dipecah belah, dijadikan alat, hanya dimanfaatkan dalam atau dalam waktu-waktu tertentu saja. Ini yang kita sedih, sehingga orang itu menjadi fanatik buta, menjadi
bersikap emosi, terkadang lebih galak kepada saudaranya muslim daripada kepada orang lain. Yang seharusnya yang Allah sebutkan dan firmankan dalam Al-Quranul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Sekarang yang terjadi kebalikan. Asyidda' bainahum ruhama' alal kuffar illa man rahimallah. Saya tidak mengeneralisir, tidak. Tapi ada dari saudara-saudara kita ini yang terbawa arus yang sangat memprihatinkan. Kepada sesama muslim menjelekan, mengolok-olok, menyinyir. Ya Allah. Nah, kita hendaknya dari apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub Al-Ansari, itu hendaknya kita menjadi perekat umat. Perekat umat. Jangan kita membesar-besarkan perbedaan. Apalagi kalau perbedaan itu hanya furu'iyah. Bukan perbedaan akidah, bukan. Rasulullah memberi standar kepada kita untuk kita menjaga ini ukhuwah antara kita. Standar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau dalam hadisnya, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana fahuwa minna lahu ma lana wa alaihi ma alaina." Man shalla salatana, barang siapa yang salatnya sama sama kita 5 waktu, rakaatnya semuanya berapa? 17. Ya. Wastaqbala qiblatana, kiblatnya sama ke Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah. Fahuwa minna. Fahuwa minna. Dia termasuk kita, termasuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu malana, haknya sama. Haknya sama. Minimal haknya 5. Apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu, sapa, ucapkan salam. Idza marida fa'udhu, kalau sakit jenguk. Ya. Kalau fa idza mata fatba'hu, kalau dia mati meninggal dunia, ketika meninggal dunia takziah atau ikut pemakaman. Apalagi wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang kamu untuk kebaikan, suatu munasabah, satu acara kebaikan, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan kalau dia minta nasihat, beri dia nasihat. Itu minimal. Itu minimal. Hak. Ya, di antara hak yang paling pokok sesama muslim. Wa alaihi ma alaina, dan kewajiban dia sama dengan kewajiban kita. Apa kewajiban di antaranya? Kalau dia mengucapkan salam, jawab. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu di antaranya. Begitu mulianya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadi sunatullah, terkadang jadi kesalahpahaman. Nah, kita hendaknya merekatkan, mendekatkan. Kalau jadi kerenggangan, kita dekatkan. Terjadi perselisihan, kita berusaha memediasi, ya, mengislah. Satu ketika diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah anaknya Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bahwa
kata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalamu ibnu Adam alaihi la lahu. Semua omongan dan ucapan anak cucu Adam itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan dia, bukan meringankan. Kecuali makana min amrin bima'ruf, kecuali omongan itu substansinya mengajak kepada kebaikan, au nahyin an munkar, atau mencegah kemunkaran, au dzikrin lillah, atau dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka jaga lisan kita, jaga lisan kita. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah manusia nanti dihukum oleh Allah berdasarkan apa yang diucapkan? Apa jawaban Rasulullah? Apakah kamu tidak tahu bahwa kebanyakan orang itu yang masuk neraka itu akibat omongannya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata yang terucapkan dari mulut seseorang kecuali dicatat yang baik oleh malaikat raqib yang sebelah kanan, dan yang buruk dicatat oleh malaikat yang bernama atid yang berada di sebelah kiri. Gimana dua malaikat catat manusia segitu banyaknya? Jangan berpikir dengan logika kita. Jangan berpikir dengan logika kita. Bagi malaikat maut, bagi malaikat maut itu, dunia itu ibarat mangkok. Ibarat mangkok. Kecil. Karena apa? Malaikat itu sangat besar. Makanya kita tidak bisa melihat. Tidak akan mampu melihat. Mereka punya sayap dari mulai 2 sampai ratusan. Satu sayap saja itu besarnya antara ujung timur sampai ujung barat dunia. Dan pernah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas diperlihatkan malaikat secara fisik, setelah itu buta matanya. Ya. Jadi ucapan kita itu yang diberi pahala, diberi nilai, itu hanya yang isinya dalam rangka mengajak kebaikan atau mencegah kemunkaran, melarang kemunkaran, atau dalam rangka berzikir. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini disebutkan juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik, falyaqul khairan, ucapkan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak mampu, tidak kuasa berbicara baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Wasamtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit yang melakukan itu. Apalagi di zaman sekarang. Tahu sedikit ngomong, tahu sedikit ngomong, tahu sedikit ngomong. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha kullama sami'. Cukup menjadi dosa bagi seseorang dia ngomongin dan dia informasikan semua yang dia dengar. Harus diseleksi, harus disaring, ya. Harus disaring, ya, omongan itu. Maka ya, untuk kita ini menjaga
agar tidak mudah berbicara, apalagi yang tidak bermanfaat, banyaklah berzikir. Banyak berzikir. Rasulullah dalam satu majelis dia berzikir. Berzikir. Karena dengan berzikir itu kita terhindari dari berbicara yang tidak bermanfaat. Hati kita hanya satu, ibarat ini gelas. Gelas dia akan penuh dengan air kalau diisi hanya dengan air. Hati begitu juga, tergantung diisi dengan apa. Kalau diisi dengan yang baik, ucapan yang baik, zikrullah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan ta'lim. Karena orang ta'lim pasti mengucapkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lim itu bagian daripada zikir. Bagian daripada zikir. Maka hati itu akan penuh dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam banyak orang berbicara itu, yaitu dengan berbisik-bisik, kecuali isi pembicaraannya itu tiga. Pertama, memerintahkan untuk bersedekah. Kebaikan. Karena apa? Adal alal khairi kafailih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Au ma'rufin, ya, atau memerintahkan, yaitu hal-hal yang ma'ruf, yang memang manusia itu mengetahui secara fitrahnya itu sesuatu kebaikan. Au islahin bainan nas, atau memperbaiki hubungan sesama manusia. Kemudian dalam surah yang sama, yaitu di ayat 128, ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Nusyuz itu adalah dari pihak suami yang bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Ya. Atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Manusia itu menurut tabiatnya kikir. Maka kita ini diperintahkan dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW satu zikir dan satu doa yang kita hendaknya melazimkan baik pagi ataupun sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 sifat tercela yang kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk memohon perlindungan darinya. Di antaranya adalah wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap penakut dan kikir. Ya. Kita hidup ini akan bernilai kalau kehidupan kita ini kita gunakan untuk perjuangan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan kebenaran. Yang namanya hak harus diperjuangkan. Orang batil memperjuangkan kebatilan mereka. Mati-matian. Nggak kenal lelah. Nggak kenal lelah. Nah kita harus memperjuangkan kebenaran hak. Semua orang yang berjuang itu pasti mengalami kelelahan. Tapi beda kelelahan kita dengan kelelahan mereka. Nabi kita Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, capek karena memperjuangkan kebenaran, mereka pun begitu. Memperjuangkan kebatilan capek, mereka lelah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara kalian punya harapan yang mereka tidak punya harapan. Artinya apa? Kita memperjuangkan kebaikan tidak akan sia-sia. Yakin kita dengan yang Allah sudah pastikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu harus menjadi akidah dalam kehidupan kita. Dan kehidupan seseorang itu akan bernilai manakala dia berbuat kebaikan untuk orang banyak. Kebaikan itu ada 2 macam. Ada kebaikan untuk pribadi, individu, ada kebaikan untuk orang banyak. Dan akan lebih bernilai di sisi Allah kebaikan yang untuk orang banyak. Nah, di antara kebaikan untuk orang banyak itu al-islah bainan nas. Al-islah bainan nas. Memperbaiki, merekat hubungan, memediasi, ya. Memperbaiki hubungan sesama, yaitu kaum muslimin sesama kita, insyaallah. Ya. Wasuluh khair, ya, yaitu mendamaikan atau berdamai itu lebih baik. Kenapa? Karena ini lebih merekatkan dan mendekatkan. Dalam konteks ini adalah antara suami istri. Nah. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, ya, dalam ayat yang ketiga, yaitu yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu bukan hanya keyakinan dalam hati, memang dia adanya di hati kita. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, dalam hati kita. Tapi pembuktian, menterjemahkan dalam surah Al-Anfal ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum.
Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Artinya menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Nah, jadi terkadang dalam urusan duniawi, kalau seseorang atau pihak-pihak kurang kuat imannya, itu bisa menjadi sebab kerusakan hubungan. Makanya yang harus diperkuat itu dan dijadikan pondasi adalah kekuatan iman. Sehingga tidak salah tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Ya. Dunia ini hanya sarana. Apapun yang ada di dunia ini sarana untuk kita ke akhirat. Apapun. Termasuk yang namanya kekuasaan. Itu sarana untuk kebaikan. Bukan untuk tujuan. Maka jangan sampai satu proses yang melibatkan orang banyak menyebabkan rusaknya hubungan. Tidak. Di sini perintah Allah, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Asli perintah itu adalah wajib. Itu kewajiban. Kita ini selalu menjaga. Selalu menjaga. Satu hal yang sangat ganjil. Ini saya bicara terbuka saja. Ya. Saat ini yang jadi bahan nyinyiran itu PKS. Anies nggak jadi gubernur, yang salah PKS. PKS kalah katanya itu kualat. Lah emang PKS ini partai manusia kok. Bukan partai malaikat. Bukan partai malaikat. Manusia. Kalau salah, kalau salah itu manusia wajar. Dan juga bukan partai setan yang semuanya salah. Jadi kita harus realistis. Saya ngomong terbuka kepada bapak-bapak ini nih. Ini semua orang muslim. Insya Allah. Semua saya yakin. Tidak ada partai Islam yang pimpinan tertingginya seorang habaib, kecuali PKS. Tidak ada, cari, silakan. Saya ini bukan fanatik, bukan. Tapi harus saya jelaskan, banyak orang salah paham. Dan ini tinggal satu partai Islam yang menjadi harapan, yang dapat membela umat. Adapun itu kesalahan terjadi, wajarlah orang berijtihad, manusiawi gitu. Ya. Kita harusnya lebih percaya kepada orang yang kita kenal daripada kepada orang yang kita tidak kenal. Itu secara logika harus begitu. Kenapa kita jadi akhirnya tuh mata hati kita tertutup? Ya. Yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Ini kita sangat prihatin. Jadi antara umat ini gaduh. Antara ini umat gaduh. Akhirnya ada pihak yang memanfaatkan. Betul atau tidak? Ada pihak yang mereka tepuk tangan. Ya. Senang mereka berpesta-pesta melihat umat ini saling gontok-gontokan, saling menyinyir, saling menyerang, saling merendahkan. La haula wala quwata illa. Nah, kita hendaknya berperan menjadi perekat. Ini yang harus kita lakukan, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Memang manusia ini terkadang kalau untuk urusan materi itu sering berebut. Gak usah jauh-jauh, warisan aja. Sering
Satu keluarga ribut gara-gara warisan. Putus hubungan gara-gara warisan. Maka ini kan masalah ghanimah kan. Al-Anfal. Allah ingatkan, fattakullah wa aslihu dzat. Kembalikan kepada hukum Allah. Kembalikan kepada hukum Allah. Hukum Allah sudah baku mengenai pembagian warisan. Nggak usah pakai ini lagi apa hukum manusia, pakai hukum Allah. Itu yang paling adil dan paling bijak. Jadi jaga hubungan sesama kita. Masya Allah. Kita ini dengan saling bersaudara, satu sama lain nanti akan memberi syafaat. Nanti di hari kiamat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, orang yang di dunia itu saling berkawan, nanti di akhirat itu mereka saling berpisah, saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis, ada seorang di dunia, ada dua orang di dunia ini, pertemanannya, persahabatannya lillahi ta'ala. Salah satu meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, dan dia mengalami nikmat surga. Terus dia bilang, ya Allah, kenikmatan yang aku rasakan gak akan sempurna kalau saudaraku yang aku cintai itu tidak mengalami seperti aku. Maka orang itu diperintahkan oleh Allah untuk memanggil saudaranya. Kita baca dan kita lazimkan ayat Al-Kursi, bukan ayat kursi, ayat Al-Kursi. Jadi kalau menyebutkan bukan ayat kursi tapi ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nanti orang mukmin saling memberi syafaat, dan syafaat kubra, syafaat uzma datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Di antara sebabnya yaitu dengan melazimkan menjawab azan dan berdoa setelah azan. Kata Rasulullah, kalau seseorang melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah, halat lahu syafaati. Ya, pasti mendapatkan syafaatku. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Kemudian ayat yang keempat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya sesama mukmin itulah bersaudara. Bersaudara dalam apa? Fiddin. Sering saya sampaikan kepada jamaah di mana-mana bahwa yang namanya silaturahim itu tiga. Ada rahimuddin, ada rahimun nasab, dan ada rahimul ilmi. Ya. Rahim kalau secara harfiah, secara bahasa dikatakan maudhi'ul janini awwi'a'uhu fil batn. Tempatnya janin atau wadahnya janin di dalam perut seorang ibu. Itu makna secara letterlek. Kalau makna dalam konteks silaturahim adalah kedekatan, hubungan. Jadi yang mendekatkan hubungan itu ada tiga ikatannya. Pertama, agama. Dan ini ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah. Dan orang
yang berteman, bersahabat karena Allah. Karena Allah. Sampai dia meninggal dunia. Kebaikan dalam persahabatan itu karena Allah. Bukan karena satu golongan, bukan karena satu kelompok, bukan karena satu lembaga, bukan karena satu bisnis, bukan sama-sama punya kepentingan ekonomi, bukan kepentingan jangka pendek, bukan punya kepentingan pragmatis yang sama. Karena Allah. Maka orang itu akan ditempatkan nanti ala manabir minan nur. Di satu podium, di satu tempat yang terbuat dari cahaya. Yang membuat para nabi, para syuhada iri hati. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa itu mereka? Maka Allah menjawab, hum qaumun mutahabbuna aw yatahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang di dunia dulu mereka persahabatannya, pertemanannya karena aku. Mudah-mudahan kita termasuk demikian. Mudah-mudahan kita termasuk demikian. Yang kedua yaitu rahimun nasab. Karena nasab. Karena nasab. Tapi nasab itu jangan hanya dibangga-banggakan. Orang nasabnya mulia, tapi amalnya nggak mulia, ya nggak akan terangkat. Nggak akan terangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi nasab mulia harus dibarengi dengan amal yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kedekatan yang ketiga karena ikatan ilmu. Oleh salah seorang tabi'in dikatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu perekat, pendekat, penyambung antara yang sama-sama menuntut ilmu. Nih, di antara kita ini. Ini didekatkan antara kita. Oleh apa? Sebab ilmu. Oleh sebab hadir di majelis taklim. Jadi ilmu itu mulia. Dan tidak ada satu agama pun yang menjadikan ilmu bagian dari agama kecuali Islam. Al-ilmu minad din. Jadi dalam Islam itu ilmu itu bagian daripada agama. Makanya ketika kita belajar, ketika kita mengaji, ketika menuntut ilmu, lihat gurunya siapa. Dia mengamalkan agama atau enggak? Dia amalkan Al-Quran atau tidak? Dia mengamalkan sunnah atau tidak? Lihat. Jangan asal belajar. Lihat bagaimana dia pengamalannya. Bagaimana dia ketaatannya kepada Allah. Bagaimana muamalahnya. Apakah sesuai dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Ini ukurannya. Dan kita menilai yang tampak. Kita nggak akan teropong hati seseorang. Ya, nahkumu bil zawahir. Yang masalah hati, masalah niat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada pengamalan-pengamalan itu yang tampak. Sholat. Ya, kita menilai ini orang rajin nggak sholatnya. Sholat 5 waktu dia ke masjid, ke mushola atau tidak. Kan bisa kelihatan. Ya. Itu salah satu penilaian. Maka ketika salah seorang memberi testimoni di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu balik bertanya kepada orang yang memberi testimoni tersebut. 3, pertama, apakah Anda pernah hidup bertetangga dengan orang itu? Karena kalau kita hidup bertetangga dengan seorang, kita tahu kan keluar masuknya. Orang mau ke masjid bagaimana pakaiannya? Orang mau bekerja bagaimana pakaiannya? Kan begitu penampilannya. Kelihatan. Orang mau berolahraga bagaimana pakaiannya? Kelihatan oleh kita. Yang kedua, apakah kamu pernah bepergian jarak jauh? Pernah musafir atau tidak? Karena ketika bepergian jauh, tabiat, karakter orang itu muncul aslinya. Aslinya muncul. Kelihatan orang itu. Dia orang yang egois atau tidak? Dia orang yang murah hati atau tidak?
Dia orang yang mudah toleran atau tidak? Dia orang yang mudah untuk kerjasama atau tidak? Kelihatan itu. Yang ketiga, apakah engkau pernah berurusan masalah keuangan atau tidak? Kelihatan. Antara orang jujur atau tidak. Antara orang yang itu toleran, mudah, tidak sulit, tidak mempersulit, itu kelihatan. Karena secara umum di dalam muamalah, umpamanya utang piutang, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu mengalami kesulitan untuk dia melunasinya, maka berilah waktu sampai dia mampu melunasinya. Dan secara umum Rasulullah SAW memberi arahan, yassiru wala tu'assiru, permudahlah. Ya, kita ini permudah dalam segala muamalah. Jadi dalam muamalah jangan mempersulit. Nah, ini hubungan kita sesama mukmin adalah hubungan karena Allah, dan kita sesama mukmin saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalau ada di antara dua orang saudara kalian ada kesalahpahaman, ada kerenggangan, ada pertikaian, maka hendaknya islahlah kedua orang tersebut. Ya, ya, sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Yang benar bersumber dari Allah, yang salah karena keterbatasan dan kejahilan saya pribadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, wahid sufufal muslimin wa aslih dhata bainihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna minadh dhulumati ila nur. Ya Rabbana ya Allah, inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق ووحد صفوفهم وقوي شوكتهم واصلح ذات بينهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت wasib anna sayyi'ah la yasib anna sayyi'ah illa anta. Allahumma ij'alna min ahbabik fa innaka idza ahbabta 'abdan ghafarta dhanbahu wa in kana 'azima wa qabilta 'amalahu wa in kana yasira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tufarik jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin shalihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa sa'in mashkur wa khilana bi jami'il umur ya azizu ya ghafur. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jazallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.